Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang kontekstualisasi Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa. Materi yang akan dijabarkan yaitu Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia dan perwujudan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Selanjutnya, kita akan belajar tentang apa itu entitas dan identitas. Entitas adalah satuan yang mempunyai keberadaan yang unik dan berbeda dengan yang lainnya, walaupun satuan tersebut tidak harus dalam bentuk secara fisik. Sedangkan identitas, menurut Stella Tinksumay, merupakan refleksi diri atau cerminan diri yang berasal dari keluarga, gender, budaya, etnis, dan proses sosialisasi. Jadi, maksud dari Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia yaitu suatu ciri khas yang berbeda dari bangsa lain karena seluruh masyarakatnya selalu berefleksi terhadap nilai-nilai atau pedoman yang terkandung pada Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila perlu dan harus dilestarikan. Dalam mewujudkan Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia, kita sebagai guru harus mengarahkan peserta didik pada profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila memiliki 6 dimensi. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bernalar kritis. Yang keenam, kreatif. Pada dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia terdapat 5 elemen. Yang pertama ada akhlak beragama. Di sini peserta didik mengikuti acara-acara keagamaan dan ia terus mengeksplorasi guna memahami secara mendalam ajaran, simbol, kesakralan, struktur keagamaan, sejarah, tokoh penting dalam agama dan kepercayaannya serta kontribusi hal-hal tersebut bagi peradaban dunia. Yang kedua, akhlak pribadi, yaitu peserta didik berupaya mengembangkan dan mengintrospeksi diri agar menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Yang ketiga, akhlak kepada manusia, yaitu peserta didik berupaya aktif menolong orang-orang yang membutuhkan dan mencarikan solusi terbaik untuk mendukung keberlangsungan kehidupan mereka. Yang keempat, akhlak kepada alam, yaitu peserta didik menyadari pentingnya merawat lingkungan sekitar sehingga ia menjaga agar alam tetap layak dihuni oleh seluruh makhluk hidup saat ini maupun generasi mendatang. Yang kelima, akhlak bernegara. Di sini peserta didik menunaikan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik serta menyadari perannya sebagai warga negara. Selanjutnya, dimensi berkebinekaan global. Di sini ada 4 elemen. Yang pertama, peserta didik itu harus mampu mengenal dan menghargai budaya. Yang kedua, peserta didik mampu melakukan komunikasi dan interaksi antar budaya. Yang ketiga, mampu melakukan refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Dan yang keempat, berkeadilan sosial, yaitu peduli dan aktif berpartisipasi dalam mewujudkan keadilan sosial di tingkat lokal, regional, nasional, dan global. Selanjutnya adalah dimensi bergotong royong. Di sini ada 3 elemen. Yang pertama, kolaborasi. Peserta didik bekerja sama dan melakukan koordinasi demi mencapai tujuan bersama dengan mempertimbangkan keragaman latar belakang setiap anggota kelompok. Yang kedua, kepedulian, yaitu peserta didik memperhatikan dan bertindak proaktif terhadap kondisi di lingkungan fisik dan sosial. Yang ketiga, berbagi, yaitu peserta didik memberi dan menerima segala hal yang penting bagi kehidupan pribadi dan bersama, serta mau dan mampu menjalani kehidupan bersama. Selanjutnya ada dimensi mandiri. Di sini ada 2 elemen, yaitu pertama, pemahaman diri dan situasi yang dihadapi. Maksudnya,
Di sini peserta didik melakukan refleksi terhadap kondisi dirinya dan situasi yang dihadapi, mencakup refleksi terhadap kondisi diri, baik kelebihan maupun keterbatasan dirinya, serta situasi dan tuntutan perkembangan yang dihadapi. Yang kedua, ada regulasi diri, yaitu peserta didik mengatur pikiran, perasaan, dan perilaku dirinya untuk mencapai tujuan belajar dan pengembangan dirinya baik di bidang akademik maupun non-akademik. Selanjutnya, pada dimensi bernalar kritis ada 3 elemen. Yang pertama, peserta didik memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Yang kedua, menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Yang ketiga, merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Dan yang terakhir yaitu dimensi kreatif. Di sini peserta didik harus bisa menghasilkan gagasan yang orisinal. Yang kedua, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Dan yang ketiga, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan.